Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Tengah, hiduplah seorang nenek tua bernama Mak Sarmi. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Tubuhnya mulai membungkuk, dan kulitnya penuh keriput. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah reot di pinggiran desa, tanpa keluarga, tanpa sanak saudara yang menemani hari-harinya. Di dalam ruangan yang sempit itu, hanya ada perabotan tua yang tampak usang. Meja kayu dengan satu kakinya yang hampir patah, dipan bambu tempat Mak Sarmi tidur setiap malam, dan beberapa baju lusuh yang digantung di dinding. Tak ada kemewahan, tak ada kebahagiaan. Mak Sarmi menghela napas panjang. Sudah berapa lama ia hidup seperti ini? Sudah berapa lama ia merasakan sepi yang begitu menyakitkan? Kadang, di malam-malam sepi, ia berbicara sendiri, seolah sedang berbincang dengan seseorang yang tak ada. Terkadang, ia tertawa kecil mengenang masa mudanya, masa di mana ia masih cantik, masih kuat, dan masih memiliki harapan untuk dicintai seseorang. Namun, semua itu sudah berlalu. Kini, yang tersisa hanyalah dirinya seorang diri. Ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan. Tubuhnya semakin lemah, penglihatannya mulai buram, dan tenaganya sudah jauh berkurang. "Aku ini untuk apa masih hidup?" gumamnya pelan, suara parau dari kerongkongan yang sudah menua. Hidupnya seperti menunggu waktu, menunggu hari di mana ia tak lagi bangun dari tidurnya. Namun, hidup memang penuh kejutan. Hari itu, seorang lelaki datang ke desa. Lelaki muda, tampan, dan berseragam polisi. Dan tanpa Mak Sarmi sadari, lelaki itu akan mengubah segalanya. Di kejauhan, suara deru motor terdengar mendekat. Sebuah motor dinas polisi melaju perlahan melewati jalan sempit desa. Pengendaranya adalah seorang pria muda berseragam coklat dengan postur tegap dan wajah yang tampan. Namanya Arya. Ia baru saja dipindahkan ke desa itu setelah menyelesaikan tugasnya di kota. Sebagai polisi muda yang berdedikasi, Arya menerima penugasan ini dengan ikhlas, meskipun jauh dari hiruk-pikuk kehidupan modern yang selama ini ia kenal. Saat melewati sebuah rumah reot di ujung desa, Arya memperlambat laju motornya. Rumah itu terlihat kumuh, dengan dinding bambu yang mulai lapuk dan atap yang bocor di beberapa bagian. Di depan rumah, seorang nenek tua duduk di kursi kayu, menatap kosong ke arah jalan. Mak Sarmi. Mata Arya sedikit menyipit. Ia tak tahu mengapa, tapi ada sesuatu dalam diri nenek itu yang membuatnya merasa iba. Tak lama kemudian, motor Arya berhenti di dekat warung kopi kecil di tengah desa. Ia turun dari motor, melepaskan helm, lalu melangkah masuk. Beberapa warga desa yang sedang duduk di warung langsung melirik ke arahnya. Ini polisi yang baru pindah ke sini, ya?" Seorang pria tua berkomentar. Arya tersenyum ramah. "Iya, Pak. Saya Arya, baru ditugaskan di desa ini." Seorang wanita parubaya, yang merupakan pemilik warung, menyuguhkan segelas kopi hitam. "Selamat datang, Nak Arya. Desa ini memang kecil, tapi insya Allah, warganya baik-baik." Arya mengangguk. "Terima kasih, Bu." Pria tua tadi menghela napas, lalu berkata pelan, "Kalau boleh tahu, Nak Arya tinggal di mana sekarang?" "Sementara saya tinggal di kantor polisi desa. Saya masih mencari tempat yang lebih nyaman," jawab Arya. Orang-orang di warung itu saling pandang. "Nak Arya butuh tempat tinggal?" seorang bapak lain menyela. "Kenapa tidak tinggal di rumah Mak Sarmi saja?" Arya mengernyit. "Mak Sarmi?" "Iya." Pria itu menunjuk ke arah rumah reot yang tadi ia lihat. Dia tinggal sendirian. Rumahnya memang sudah tua, tapi masih cukup layak untuk ditinggali. Lagi pula, dia pasti senang kalau ada yang menemaninya. Arya termenung. Ia kembali teringat pada nenek tua yang duduk sendirian di depan rumah itu. Tatapan kosongnya tadi terasa begitu menyedihkan. Tinggal bersama nenek tua, batinnya ragu. Namun, ia juga sadar bahwa sebagai polisi,
Ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Setelah berpikir sejenak, Arya akhirnya berkata, "Baiklah, saya akan coba berkunjung ke rumahnya dulu." Orang-orang di warung itu tersenyum. Sementara di rumahnya yang sepi, Mak Sarmi masih duduk termenung, tanpa tahu bahwa hidupnya akan segera berubah. Matahari mulai beranjak naik, menyinari jalanan desa yang masih basah setelah hujan semalam. Arya berjalan menuju rumah reot di ujung desa, tempat di mana Mak Sarmi tinggal seorang diri. Saat tiba di depan rumah, Arya mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. "Permisi, Mak Sarmi." Tak ada jawaban. Hanya suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Arya menunggu sebentar, lalu mengetuk pintu sekali lagi. "Mak Sarmi, saya Arya. Polisi yang baru ditugaskan di desa ini. Bolehkah saya masuk?" Dari dalam rumah, terdengar suara batuk pelan. Pintu kayu itu akhirnya terbuka sedikit, dan dari celahnya muncullah sosok Mak Sarmi. Wajahnya tampak lelah, matanya sayu, dan tubuhnya terlihat semakin ringkih. "Ada apa, Nak Polisi?" tanyanya dengan suara parau. Arya tersenyum sopan. "Saya baru pindah tugas ke desa ini, dan saya mendengar dari warga bahwa Mak Sarmi tinggal sendirian. Saya ingin berkenalan, sekaligus menanyakan sesuatu." Mak Sarmi menatapnya curiga. Seumur hidupnya, ia jarang menerima tamu, apalagi dari seorang pemuda tampan seperti Arya. "Masuklah," katanya pelan, lalu membukakan pintu lebih lebar. Arya melangkah masuk ke dalam rumah sederhana itu. Di dalam, udara terasa pengap, dengan aroma kayu tua yang lembab. Tak banyak perabotan di sana, hanya sebuah dipan bambu, meja kecil, dan beberapa barang yang terlihat usang. "Nak Polisi mau minum?" tanya Mak Sarmi. Arya menggeleng. "Tidak usah repot-repot, Mak." Mak Sarmi duduk di kursinya yang sudah tua. Ia menatap Arya dengan raut wajah penuh tanda tanya. "Jadi, Nak Polisi datang ke sini untuk apa?" Arya menghela napas sejenak sebelum berkata, "Saya sedang mencari tempat tinggal sementara. Warga desa menyarankan saya untuk tinggal di sini bersama Mak Sarmi, kalau Mak Sarmi tidak keberatan." Mak Sarmi terdiam. Ia tak pernah menyangka ada seseorang yang ingin tinggal bersamanya. Hatinya seketika bergetar. Seumur hidupnya, ia selalu sendirian. Ia terbiasa menghadapi malam-malam sunyi tanpa ada yang menemani. Dan kini, seorang pemuda muda, tampan, dan gagah justru menawarkan diri untuk tinggal bersamanya. Namun, keraguan menyelinap dalam benaknya. "Kenapa Nak Polisi mau tinggal dengan nenek tua seperti saya? Saya ini sudah renta, rumah saya pun hampir roboh. Apa tidak lebih baik Nak Polisi tinggal di tempat yang lebih layak?" Arya tersenyum lembut. "Saya tidak keberatan, Mak. Justru saya akan merasa lebih nyaman jika bisa membantu Mak Sarmi di sini. Lagi pula, saya tidak ingin Mak Sarmi terus sendirian." Mata Mak Sarmi mulai berkaca-kaca. Ada rasa haru yang tak bisa ia sembunyikan. "Kalau begitu, baiklah, Nak Arya. Kau bisa tinggal di sini." Arya mengangguk. "Terima kasih, Mak." Dan di saat itulah, sesuatu yang tak disangka-sangka mulai terjadi. Takdir mulai merajut kisah yang tak akan pernah mereka lupakan. Sejak hari itu, rumah reot di ujung desa tak lagi terasa sepi. Arya benar-benar menepati ucapannya untuk tinggal bersama Mak Sarmi. Ia membersihkan rumah, memperbaiki atap yang bocor, dan bahkan memasang lampu baru di sudut ruangan yang dulu gelap. Mak Sarmi masih sulit percaya bahwa ada seseorang yang begitu peduli padanya. Setiap pagi, ia terbiasa bangun dengan perasaan hampa. Tapi kini, suara langkah kaki Arya yang bergerak di sekitar rumah menjadi sesuatu yang selalu ia nantikan. "Mak, ini teh hangat," ujar Arya suatu pagi, meletakkan sebuah cangkir di meja kayu kecil. Mak Sarmi menatapnya penuh haru. "Terima kasih, Nak Arya. Kau ini baik sekali." Arya tersenyum.
Saya cuma ingin membantu. Mak sudah terlalu lama hidup sendirian. Mak Sarmi terdiam. Hatinya menghangat. Seumur hidupnya, ia selalu dipandang sebelah mata. Orang-orang di desa hanya melihatnya sebagai nenek tua yang kesepian dan tak berguna. Tapi Arya, pemuda itu memperlakukannya dengan penuh hormat, seolah ia masih berarti. Hari-hari pun berlalu. Arya semakin akrab dengan Mak Sarmi. Ia sering menemani nenek itu berbincang di beranda, mendengarkan cerita masa lalunya yang penuh luka. Mak Sarmi bercerita tentang bagaimana ia dulu pernah jatuh cinta, tapi dikhianati. Tentang bagaimana ia berjuang sendirian tanpa suami dan anak, hingga akhirnya hidup dalam kesepian yang panjang. Arya mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang keluar dari mulut Mak Sarmi membuatnya sadar betapa berat kehidupan wanita tua itu. Mak tidak pernah berpikir untuk menikah lagi, tanya Arya suatu malam. Mak Sarmi terkekeh pahit. Nak, Arya bercanda? Siapa yang mau menikahi nenek tua sepertiku? Arya menatapnya serius. Mak masih punya hati yang bisa mencintai, kan? Mak Sarmi terdiam. Kata-kata Arya terasa seperti sesuatu yang hampir ia lupakan. Harapan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu betul bahwa cinta bukan hanya milik anak muda. Dan tanpa ia sadari, perasaan itu mulai tumbuh. Malam itu, angin bertiup lembut, membawa suara gemerisik dedaunan yang menari di bawah rembulan. Mak Sarmi duduk di beranda rumah, menatap langit yang bertabur bintang. Di sampingnya, Arya duduk bersila, menikmati ketenangan desa yang begitu berbeda dari hiruk-pikuk kota. Kau tidak merindukan keluargamu, Nak? Tanya Mak Sarmi pelan. Arya tersenyum tipis. Saya yatim piatu sejak kecil, Mak. Saya dibesarkan oleh paman saya, tapi sejak saya lulus sekolah polisi, saya hidup sendiri. Mak Sarmi terdiam. Ia tidak menyangka bahwa di balik wajah gagah pemuda itu, tersimpan luka kesepian yang serupa dengannya. Mungkin kita sama, ya? Bisik Mak Sarmi. Sama-sama hidup sendiri, sama-sama tidak punya siapa-siapa. Arya menoleh ke arahnya. Ia melihat sesuatu dalam tatapan Mak Sarmi, sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Mak tidak sendiri lagi, ujar Arya dengan suara lembut. Selama saya di sini, saya akan menjaga Mak. Jantung Mak Sarmi berdebar. Ia tidak tahu kapan terakhir kali ada seseorang yang berbicara seperti itu padanya. Dalam keheningan, mereka saling menatap. Sejenak, usia terasa tidak lagi berarti. Hati mereka, yang sama-sama kesepian, perlahan mulai menemukan kehangatan satu sama lain. Arya. Suara Mak Sarmi lirih. Kau tidak malu tinggal dengan nenek tua sepertiku? Arya tersenyum. Mengapa saya harus malu, Mak? Saya justru merasa tenang di sini. Malam terus beranjak, tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Sebuah perasaan yang mulai tumbuh, perlahan-lahan, tanpa mereka sadari. Takdir sudah mulai menuliskan cerita baru untuk mereka berdua. Hari-hari berlalu dengan cepat. Hubungan antara Arya dan Mak Sarmi semakin erat. Mereka tidak lagi sekadar berbagi atap, tetapi juga berbagi cerita, tawa, dan kehangatan yang selama ini terasa asing bagi mereka. Di desa kecil itu, para tetangga mulai berbisik-bisik. Kenapa Arya betah tinggal di rumah Mak Sarmi? Ujar seorang ibu di warung. Aneh, ya? Masa ada pemuda tampan tinggal dengan nenek tua sendirian? Sahut yang lain. Meski demikian, Arya tidak peduli. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, menjalankan tugasnya sebagai polisi desa dan merawat Mak Sarmi di rumah. Suatu sore, ketika Arya baru pulang dari patroli, ia menemukan Mak Sarmi sedang menumbuk padi di halaman rumah. Napasnya tersengal, keringat mengalir di pelipisnya. Mak, biar saya saja yang melakukannya, kata Arya sambil merebut alu dari tangan Mak Sarmi. Mak Sarmi terkekeh. Kau ini polisi atau petani?
Nak? Arya tertawa. Polisi juga harus bisa menumbuk padi, Mak. Mak Sarmi duduk di bangku kayu, mengusap keringat di dahinya. Nak Arya, kenapa kau baik sekali padaku? Arya menghentikan gerakannya. Ia menatap Mak Sarmi dengan serius. Karena Mak Sarmi bukan orang asing bagi saya, ucapnya pelan. Saya merasa, saya punya keluarga di sini. Mak Sarmi tertegun. Kata-kata Arya membuat dadanya terasa hangat. Ia tak pernah menyangka bahwa seorang pemuda seperti Arya bisa membuatnya merasa dihargai lagi. Perasaan yang dulu ia kira sudah mati, perlahan mulai muncul kembali. Namun, ia sadar, perasaan ini aneh. Tidak seharusnya ada. Tapi semakin ia menepisnya, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Dan di dalam hati kecilnya, Mak Sarmi mulai bertanya-tanya. Mungkinkah ia jatuh cinta? Malam itu, langit begitu cerah. Bintang-bintang bertaburan di angkasa, menyaksikan dua hati yang perlahan saling mendekat. Mak Sarmi duduk di beranda, memandangi Arya yang sedang membersihkan senjatanya dengan penuh ketelitian. Hatinya terasa aneh. Ia tahu dirinya sudah tua. Keriput di wajahnya, rambutnya yang memutih, semua itu menjadi pengingat bahwa ia bukan lagi seorang gadis muda. Tapi sejak kehadiran Arya, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasa hidup kembali. Arya, panggil Mak Sarmi pelan. Arya menoleh, tersenyum lembut. Ada apa, Mak? Mak Sarmi menunduk, mengusap jemarinya yang mulai keriput. Kau tidak merasa aneh tinggal dengan seorang nenek tua sepertiku? Arya tertawa kecil. Mak sudah bertanya itu berkali-kali. Dan jawabannya tetap sama. Saya tidak merasa aneh. Justru saya merasa nyaman. Mak Sarmi menghela napas panjang. Tapi, bagaimana jika orang-orang menilai kita macam-macam? Arya menatapnya dengan serius. Mak, selama kita tidak melakukan hal yang salah, kenapa harus peduli dengan omongan orang? Mak Sarmi terdiam. Hatinya berdebar. Arya selalu bisa menjawab kegelisahannya dengan kata-kata yang menenangkan. Tapi, benarkah hanya itu? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang tumbuh di antara mereka? Mak Sarmi menggigit bibirnya. Perasaan itu semakin kuat, semakin sulit ia abaikan. Ia tahu bahwa ini salah. Tapi ia juga tahu bahwa hatinya tak bisa lagi berbohong. Ia menatap Arya. Pemuda itu tampan, baik, penuh perhatian. Dan tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipinya. Arya. Suaranya bergetar. Aku takut. Arya mendekat, menggenggam tangan Mak Sarmi dengan lembut. Jangan takut, Mak. Saya di sini. Malam itu, dua hati yang berbeda usia mulai menyatu dalam bisikan takdir. Malam bergulir semakin larut, tetapi hati Mak Sarmi masih berdebar kencang. Ia masih merasakan kehangatan genggaman tangan Arya di jemarinya yang sudah mulai keriput. Apa yang sedang terjadi padanya? Ia mencoba mengusir perasaan aneh itu, tetapi semakin ia menolak, semakin hatinya terasa bergetar. Ia menatap wajah Arya yang masih duduk di sampingnya, tampak begitu tenang. Arya. Suara Mak Sarmi terdengar lirih. Arya menoleh, menatapnya dengan tatapan lembut. Iya, Mak. Mak Sarmi menggigit bibirnya. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi lidahnya terasa keluh. Apa kau pernah berpikir untuk menikah? Akhirnya ia bertanya. Arya terdiam sesaat, lalu tersenyum kecil. Pernah, Mak. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan seseorang yang benar-benar saya cintai. Mak Sarmi mengangguk pelan. Kau pemuda tampan, Arya. Banyak gadis di luar sana yang pasti mau menjadi istrimu. Arya tertawa kecil. Tapi saya tidak mencari sembarang gadis, Mak. Saya mencari seseorang yang bisa menerima saya apa adanya, yang bisa mengisi kekosongan dalam hidup saya.
Mak Sarmi merasa dadanya sesak. Kata-kata Arya semakin membuat hatinya bergetar. Arya. Suaranya bergetar. Bagaimana jika seseorang seperti aku yang mencintaimu? Arya terdiam. Hening menyelimuti mereka. Suara jangkrik terdengar samar-samar di kejauhan, seolah ikut menyaksikan momen itu. Mak Sarmi segera menundukkan kepala, merasa malu telah mengungkapkan sesuatu yang seharusnya ia pendam sendiri. Tidak mungkin, ya? Ia tertawa getir. Aku ini sudah tua, Arya. Aku seharusnya tidak berkata seperti itu. Tapi sebelum Mak Sarmi bisa melanjutkan kata-katanya, Arya menggenggam tangannya lebih erat. Kenapa tidak mungkin? Suaranya lembut namun tegas. Mak Sarmi membelalakan mata, menatap pemuda itu dengan bingung. Mak Sarmi, saya tidak pernah memandang seseorang dari usianya. Lanjut Arya. Saya hanya melihat hatinya. Dan hati Mak, lebih hangat dari siapapun yang pernah saya temui. Air mata Mak Sarmi kembali mengalir. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Arya. Pemuda itu tersenyum. Jika takdir mempertemukan kita, mungkin ini bukan kebetulan, Mak. Hati Mak Sarmi semakin bergetar. Perasaan yang selama ini ia anggap salah, kini berubah menjadi sesuatu yang indah. Mungkinkah cinta memang tak mengenal usia? Pagi itu, Mak Sarmi terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia masih tak percaya dengan apa yang terjadi semalam. Kata-kata Arya terus terngiang di kepalanya. Jika takdir mempertemukan kita, mungkin ini bukan kebetulan, Mak. Apa maksudnya? Apa mungkin Arya benar-benar menerima perasaannya? Mak Sarmi menggeleng. Ia tidak boleh terlalu berharap. Ia hanyalah seorang wanita tua yang sudah seharusnya menghabiskan sisa hidupnya dalam ketenangan, bukan terjebak dalam perasaan yang rumit seperti ini. Tapi saat ia melangkah keluar rumah, jantungnya kembali berdetak cepat. Arya sudah berdiri di halaman dengan pakaian terbaiknya. Rambutnya disisir rapi, wajahnya bersih, dan di tangannya ada sebentuk cincin sederhana. Mak Sarmi terpaku. Arya, apa yang kau lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Arya menatapnya dengan tatapan penuh ketulusan. Mak, saya sudah memikirkan ini baik-baik. Saya ingin menikah dengan Mak Sarmi. Seakan petir menyambar di siang bolong, tubuh Mak Sarmi melemas. Ia tak pernah menyangka Arya akan berbicara seberani ini. Tetapi, Arya. Mak Sarmi mundur selangkah. Aku sudah tua, bagaimana mungkin? Arya tersenyum, mendekat dan menggenggam tangannya. Usia bukan halangan untuk mencintai seseorang. Mak, saya sudah menemukan kedamaian di sini. Saya ingin menjalani hidup dengan seseorang yang tulus, yang memahami saya. Dan saya melihat semua itu dalam diri Mak Sarmi. Air mata Mak Sarmi jatuh tanpa bisa ditahan. Ia ingin menolak. Ingin mengatakan bahwa ini gila, bahwa tidak ada seorang pun yang akan menerima pernikahan mereka. Tapi di sisi lain, hatinya tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia menginginkan ini. Ia menginginkan Arya. Tapi, apa kata orang nanti? Suaranya bergetar. Arya tersenyum. Biarkan orang berbicara. Yang penting, kita bahagia. Mak Sarmi terisak. Ia masih sulit mempercayai bahwa seorang pemuda tampan dan baik hati seperti Arya benar-benar ingin menikah dengannya. Namun saat ia menatap mata Arya yang penuh keyakinan, hatinya luluh. Dengan tangan gemetar, ia menerima cincin yang diberikan Arya. Iya, aku bersedia. Suaranya nyaris tak terdengar, tetapi cukup bagi Arya untuk mendengarnya. Pemuda itu tersenyum bahagia, lalu tanpa ragu, ia memeluk Mak Sarmi dengan penuh kasih sayang. Di bawah langit biru yang cerah, takdir baru telah tertulis. Pernikahan yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun, akhirnya akan terjadi. Kabar pernikahan Arya dan Mak Sarmi menyebar dengan cepat di seluruh desa.
Tak butuh waktu lama, warung kopi di sudut jalan hingga pos ronda dipenuhi dengan bisik-bisik penuh keheranan. Astaga, apa aku tidak salah dengar? Arya mau menikahi Maksarmi. Benar, aku juga dengar dari istriku. Katanya Arya sendiri yang melamar. Mana mungkin? Arya itu masih muda, tampan, dan punya masa depan cerah. Kenapa dia malah menikahi nenek tua? Jangan-jangan Maksarmi pakai ilmu pelet? Bisik seseorang dengan nada mencurigakan. Gosip semakin liar. Beberapa orang bahkan mulai datang ke rumah Maksarmi, hanya untuk memastikan apakah berita itu benar adanya. Di rumah kecilnya, Maksarmi duduk dengan kepala tertunduk. Ia bisa mendengar suara-suara dari luar, tatapan sinis dari para tetangga yang tak bisa menerima kenyataan ini. Arya, yang duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat. Jangan dengarkan mereka, Mak. Kita tidak melakukan kesalahan apapun. Maksarmi menghela napas panjang. Tapi Arya, mereka benar. Kau bisa menikahi gadis muda, kenapa memilih aku? Arya menatapnya dalam-dalam. Karena hati saya sudah memilih. Mak, saya tidak mencari seseorang yang hanya muda dan cantik. Saya mencari seseorang yang membuat saya merasa damai, merasa dicintai, dan saya menemukannya dalam diri Mak. Air mata Maksarmi kembali menggenang. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya masuk ke rumah mereka tanpa permisi. Arya, apa yang kau pikirkan? Suaranya menggelegar. Arya berdiri tegak. Pak Lurah, ada apa datang ke sini? Lurah desa itu menatapnya tajam. Apa benar kau akan menikahi Maksarmi? Benar. Pak Lurah menghela napas berat. Arya, aku sudah menganggapmu seperti anakku sendiri. Kau tahu itu. Tapi, pernikahan ini tidak masuk akal. Kau bisa menikahi siapapun di desa ini. Kenapa Maksarmi? Arya tersenyum tipis. Pak Lurah, apakah ada hukum yang melarang seseorang menikah hanya karena usianya lebih tua? Pak Lurah terdiam. Jika tidak ada yang salah dengan pernikahan ini, lalu kenapa harus dipermasalahkan? Lanjut Arya dengan tenang. Pak Lurah menarik napas panjang. Aku hanya tidak ingin kau menyesal di kemudian hari. Arya? Arya menatapnya dengan penuh keyakinan. Saya sudah memikirkan ini dengan baik. Pak, saya tidak akan menyesal. Pak Lurah akhirnya mengangguk. Meski raut wajahnya masih dipenuhi kebingungan. Baiklah, jika itu keputusanmu, aku tidak bisa melarang. Tapi kau harus siap dengan segala konsekuensinya. Arya tersenyum. Saya sudah siap. Beberapa hari kemudian, pernikahan itu benar-benar terjadi. Di bawah langit senja, dengan hanya beberapa orang yang bersedia datang sebagai saksi, Arya mengucapkan ijab kabul dengan mantap. Maksarmi tak kuasa menahan tangis saat Arya menggenggam tangannya setelah mereka resmi menjadi suami istri. Hari itu, sejarah tercipta. Seorang pemuda tampan menikahi seorang nenek tua. Dan tidak ada satupun yang bisa mengubah keputusan mereka. Namun, kisah ini belum berakhir. Karena sesuatu yang jauh lebih mengejutkan akan segera terjadi. Hari-hari setelah pernikahan mereka dipenuhi dengan berbagai perasaan. Beberapa tetangga masih menatap mereka dengan heran, sementara yang lain mulai menerima kenyataan bahwa Arya benar-benar telah memilih Maksarmi sebagai istrinya. Maksarmi sendiri masih sering terbangun di malam hari, merenungi nasibnya yang begitu aneh. Ia kini telah menjadi istri dari seorang pemuda tampan dan baik hati, sesuatu yang bahkan tak pernah ia bayangkan dalam mimpi sekalipun. Arya, di sisi lain, tetap memperlakukannya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ia tidak hanya menganggap Maksarmi sebagai istri, tetapi juga sebagai wanita yang berhak mendapatkan kebahagiaan seperti perempuan lainnya. Namun, sesuatu yang jauh lebih mengejutkan terjadi beberapa minggu setelah pernikahan mereka. Pagi itu, Maksarmi merasa tubuhnya lemas dan mual. Ia mengira hanya masuk angin biasa,
Tetapi rasa mual itu terus berlanjut selama beberapa hari. "Arya, aku merasa aneh," ujarnya saat duduk di teras rumah. Arya menatapnya dengan cemas. "Mak sakit? Apa perlu kita ke puskesmas?" Mak Sarmi mengangguk pelan. "Aku merasa tubuhku berubah, aku tidak tahu kenapa." Arya segera membawanya ke puskesmas desa. Setelah melalui pemeriksaan, dokter yang menangani mereka tampak ragu-ragu saat membaca hasilnya. Dokter itu menatap Mak Sarmi dengan penuh keterkejutan. "Mak, dari hasil pemeriksaan, sepertinya Mak Sarmi sedang mengandung." Mak Sarmi terdiam. Arya pun tampak tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Dokter, apa tidak salah?" Suara Mak Sarmi bergetar. Dokter itu menghela napas panjang. "Saya juga tidak percaya, Mak. Di usia seperti ini, seharusnya kehamilan tidak mungkin terjadi. Tapi dari hasil pemeriksaan awal, tanda-tanda kehamilan itu jelas terlihat." Mak Sarmi langsung merasa tubuhnya melemas. "Hamil? Bagaimana mungkin?" Arya segera meraih tangannya dengan erat. "Mak, ini keajaiban." Air mata Mak Sarmi menetes. Ia tidak tahu apakah ini berkah atau ujian, tetapi yang pasti, hidupnya kini semakin jauh dari kata biasa. Di usia senjanya, ia mengandung anak dari seorang pemuda tampan yang mencintainya dengan tulus. Dan ini baru permulaan dari perjalanan hidup mereka yang semakin penuh kejutan. Kabar kehamilan Mak Sarmi menyebar lebih cepat dari angin yang bertiup di sawah. Desa yang awalnya sudah heboh dengan pernikahan mereka, kini semakin gempar dengan berita yang hampir tak bisa dipercaya. Mak Sarmi hamil? Itu mustahil. Dia sudah tua. Bagaimana mungkin dia bisa mengandung? "Jangan-jangan ini bukan anak Arya?" bisik seseorang dengan nada mencurigakan. Kecurigaan dan gunjingan semakin menggila. Beberapa orang bahkan mulai menyebut ini sebagai kejadian di luar nalar, sebuah kutukan atau bahkan sihir. Di rumah kecil mereka, Mak Sarmi hanya bisa duduk termenung. Tangannya mengelus perutnya yang masih datar, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Arya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Mak, jangan dengarkan omongan mereka. Yang penting sekarang, kita harus menjaga kesehatan Mak dan bayi ini." Mak Sarmi mengangguk lemah. "Tapi Arya, aku takut. Bagaimana jika ini bukan hal yang wajar? Bagaimana jika aku tidak kuat melahirkan?" Arya menatapnya dengan penuh keyakinan. "Kita akan menghadapi semuanya bersama, Mak. Aku akan selalu di sini untuk Mak dan anak kita." Mak Sarmi terisak pelan. Ia tak pernah menyangka bahwa di usia senja, ia akan mengalami hal seperti ini. Namun di dalam hatinya, ada perasaan hangat yang mulai tumbuh. Mungkin, ini memang takdirnya. Beberapa hari kemudian, Pak Lurah kembali datang ke rumah mereka, kali ini dengan wajah yang lebih serius. "Mak Sarmi, Arya, aku datang bukan untuk mencampuri urusan kalian, tapi kabar ini sudah menyebar ke desa-desa sebelah. Bahkan ada orang-orang dari kota yang mulai penasaran dan ingin tahu lebih jauh." Mak Sarmi terdiam. "Orang kota?" Pak Lurah mengangguk. "Beberapa wartawan ingin meliput cerita kalian. Ini bukan hal yang biasa, Mak. Jika kalian tidak hati-hati, ini bisa jadi masalah besar." Arya meremas tangannya. Ia tidak menyangka bahwa kehamilan Mak Sarmi akan menjadi berita yang menarik perhatian banyak orang. "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanyanya. Pak Lurah menghela napas. "Aku tidak bisa menyuruh kalian untuk bersembunyi, tapi yang jelas, kalian harus siap dengan segala konsekuensi. Ini bukan hanya soal pernikahan kalian lagi. Ini sudah jadi sorotan banyak orang." Mak Sarmi menunduk. Hatinya semakin dipenuhi ketakutan. Tapi saat Arya menggenggam tangannya erat dan mengangguk dengan tegas, ia tahu satu hal. Tak peduli seberapa besar badai yang akan menerpa, ia tidak sendirian.
Dan ia akan menghadapi semuanya bersama Arya. Hari-hari berlalu, dan kehamilan Maksarmi semakin menjadi sorotan. Orang-orang mulai datang ke desa, beberapa hanya sekadar ingin melihat langsung, sementara yang lain ingin mencari tahu lebih dalam. Wartawan dari kota mulai berdatangan, membawa kamera dan mikrofon. Mereka mengetuk rumah Maksarmi, mengajukan pertanyaan yang membuat wanita tua itu semakin tertekan. Maksarmi, bagaimana bisa seorang wanita seusia Anda mengandung? Apakah ini benar anak Arya? Apakah Anda pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk hatinya. Ia hanya seorang wanita tua yang ingin hidup damai, tapi sekarang seakan-akan dirinya menjadi tontonan. Arya mulai merasa geram. Ia berdiri di depan rumah, melindungi istrinya dari pertanyaan-pertanyaan tak sopan itu. Cukup. Istri saya tidak perlu menjelaskan apapun kepada kalian. Ini adalah urusan pribadi kami. Para wartawan tak menyerah begitu saja, tapi akhirnya mereka pergi setelah melihat raut wajah Arya yang tegas. Namun masalah belum selesai. Di desa, orang-orang mulai berbisik-bisik lebih keras. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya baik kepada Maksarmi, kini mulai menjaga jarak. Jangan-jangan ini bukan keajaiban, tapi kutukan, bisik seseorang. Kita harus panggil orang pintar untuk memastikan ini bukan ulah makhluk halus, sahut yang lain. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Maksarmi. Ia menatap Arya dengan mata berkaca-kaca. Arya, aku takut. Bagaimana jika mereka benar? Bagaimana jika ini bukan keajaiban, tapi sesuatu yang tidak wajar? Arya menggenggam tangannya erat. Mak, jangan dengarkan mereka. Kita sudah diperiksa dokter, dan semuanya baik-baik saja. Ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Maksarmi menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi cobaan belum selesai. Malam itu, seseorang mengetuk pintu rumah mereka dengan keras. Saat Arya membukanya, tampak seorang pria tua berjubah putih dengan mata tajam berdiri di ambang pintu. Aku diminta datang ke sini, katanya dengan suara berat, untuk memastikan apakah yang terjadi ini adalah keajaiban atau sesuatu yang lain. Arya menatapnya tajam. Siapa yang meminta Anda? Para tetua desa, jawab pria itu. Mereka ingin kepastian. Maksarmi menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Apakah kehamilannya benar-benar sebuah berkah? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Maksarmi duduk di sudut ruangan dengan tangan gemetar. Sosok pria tua berjubah putih itu memandangnya dengan tajam, seakan sedang meneliti sesuatu yang tak terlihat. Arya berdiri di samping istrinya, matanya menatap pria itu dengan waspada. Apa maksud Anda datang ke sini? Tanyanya dengan nada dingin. Pria itu menghela napas panjang. Aku sudah mendengar banyak tentang kehamilan Maksarmi. Orang-orang di desa ini mulai gelisah, mereka takut bahwa ini bukan keajaiban biasa. Maksarmi semakin menunduk. Kata-kata itu seperti menegaskan segala kekhawatirannya. Pria itu melanjutkan, aku diminta oleh para tetua desa untuk memastikan bahwa kehamilan ini bukan hasil dari ilmu hitam atau perbuatan makhluk halus. Jika memang ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam, maka harus segera dihentikan. Arya mengepalkan tangannya. Hentikan? Apa Anda pikir ini perbuatan sihir? Istri saya hamil karena kehendak Allah, bukan karena hal lain. Pria itu menatap Arya dengan tatapan penuh selidik. Maka biarkan aku memastikan. Aku hanya ingin melihat apakah ada tanda-tanda yang mencurigakan. Maksarmi menggigit bibirnya. Ia merasa seakan dirinya sedang dihakimi, padahal ia sendiri tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Namun, sebelum Arya sempat menolak, Maksarmi meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Arya, biarkan dia melakukannya. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku tidak berbuat sesuatu yang salah.
Arya menatapnya, ragu. Namun akhirnya ia mengangguk. Pria tua itu mendekati Maksarmi dan mulai merapalkan doa-doa. Tangannya bergerak pelan di udara, seakan sedang merasakan sesuatu. Hening. Suasana di dalam rumah terasa mencekam. Bahkan suara jangkrik di luar pun terasa jauh. Setelah beberapa saat, pria itu membuka matanya dan menatap Maksarmi dengan ekspresi yang sulit diartikan. Tidak ada tanda-tanda ilmu hitam, katanya akhirnya. Kehamilan ini nyata. Ini bukan sihir, bukan perbuatan jin, bukan kutukan. Ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi secara alami. Maksarmi menghembuskan napas lega. Air matanya menetes. Namun, pria itu masih melanjutkan, tapi, aku tetap tidak bisa menjelaskan bagaimana mungkin ini terjadi. Arya mendengus. Maka jangan mencoba mencampuri urusan kami lagi. Istri saya hamil, dan kami akan menjaganya. Pria itu menatap Arya sesaat, lalu mengangguk. Baiklah. Aku akan memberitahu para tetua desa bahwa ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Tapi aku tetap menyarankan untuk berhati-hati. Kehamilan di usia seperti ini sangat berisiko. Setelah pria itu pergi, Maksarmi bersandar pada Arya dengan tubuh lemas. Arya, aku lelah. Aku hanya ingin hidup tenang. Arya mengelus kepalanya. Aku janji, Mak, aku akan selalu melindungi Mak dari siapapun yang mencoba menyakiti Mak. Namun, meski masalah itu selesai, Maksarmi tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah di hatinya. Karena ia tahu, ini baru permulaan. Kehamilannya bukan hanya sebuah keajaiban, tapi juga sebuah ujian. Hari-hari berlalu, dan perut Maksarmi mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Meski belum terlalu besar, ia mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ada rasa mual yang sering datang di pagi hari, tubuhnya mudah lelah, dan sesekali ia merasakan gerakan halus di dalam perutnya. Arya selalu berada di sisinya, memastikan Maksarmi mendapatkan makanan yang cukup dan istirahat yang cukup. Namun, tekanan dari masyarakat desa belum juga reda. Setiap kali Maksarmi keluar rumah, tatapan penuh rasa ingin tahu dan bisikan-bisikan selalu mengikutinya. Beberapa orang mulai bersikap lebih ramah, tetapi banyak juga yang masih memandangnya dengan curiga. Aku masih sulit percaya, bisik seorang ibu-ibu di pasar. Dia sudah setua itu, bagaimana mungkin bisa hamil? Apa mungkin ini benar-benar keajaiban? Sahut yang lain. Atau ada sesuatu yang kita tidak tahu? Maksarmi berusaha mengabaikan mereka, tetapi di dalam hatinya, ia masih merasa cemas. Malam itu, saat ia sedang berbaring di tempat tidur, ia merasakan sesuatu yang aneh. Perutnya terasa lebih berat dari biasanya, dan ada gerakan yang begitu kuat di dalamnya. Ah! Maksarmi mengerang pelan, tangannya memegang perutnya. Arya yang baru saja selesai berwudu langsung berlari menghampirinya. Mak, ada apa? Maksarmi menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Arya, bayi ini bergerak begitu kuat. Aku merasa aneh. Arya segera meletakkan tangannya di atas perut Maksarmi. Benar saja, ada gerakan yang sangat jelas. Bahkan, perut Maksarmi seolah bergetar dengan ritme yang tidak biasa. Ini terlalu kuat untuk ukuran kehamilan seperti ini, gumam Arya. Mereka saling berpandangan. Rasa takut mulai merayapi hati mereka. Namun sebelum Arya sempat berkata apapun, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Gedebuk. Arya segera berdiri, mengambil senter, dan berjalan menuju jendela. Saat ia mengintip keluar, jantungnya berdegup kencang. Di pekarangan rumah mereka, ada bayangan hitam berdiri diam, menatap rumah mereka tanpa bergerak. Arya langsung mengambil parang yang selalu ia simpan di dekat pintu. Mak, tetap di sini. Aku akan lihat siapa itu. Maksarmi memegang tangannya dengan erat. Arya, hati-hati.
Arya mengangguk dan perlahan membuka pintu. Angin malam bertiup dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati sosok itu. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara tegas. Sosok itu tetap diam, tidak bergerak sedikit pun. Arya semakin mendekat. Namun, ketika cahaya senter menerangi wajahnya, Arya langsung mundur dengan napas tercekat. Itu adalah seorang lelaki tua dengan mata kosong dan kulit pucat. Pakaiannya compang-camping, dan tubuhnya terlihat kurus kering. Tapi yang paling mengerikan adalah, dari mulutnya, keluar suara gemetar yang terdengar tidak seperti manusia. "Jangan, lanjutkan, kehamilan, itu." Arya merasa darahnya membeku. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara bergetar. Namun sebelum ia sempat mendapat jawaban, lelaki tua itu tiba-tiba berlari ke arah hutan dengan kecepatan yang tak wajar, menghilang dalam kegelapan. Arya hanya bisa berdiri diam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Kehamilan Maksarmi bukan hanya sebuah keajaiban. Tapi ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Arya berdiri terpaku di depan rumah, napasnya memburu. Bayangan lelaki tua itu telah lenyap ke dalam hutan, tetapi suaranya masih terngiang jelas di telinganya. "Jangan lanjutkan kehamilan itu." Kata-kata itu seperti peringatan. Tapi dari siapa? Dan apa maksudnya? Dengan hati penuh tanda tanya, Arya kembali masuk ke rumah. Maksarmi menatapnya dengan wajah cemas. "Arya, siapa tadi?" Suaranya bergetar. Arya tak ingin membuat istrinya semakin gelisah, tapi ia juga tak bisa menyembunyikan apa yang baru saja terjadi. Ada seorang lelaki tua. Dia mengatakan, "Kita tidak boleh melanjutkan kehamilan ini," ujar Arya pelan. Maksarmi terdiam. Ia memegang perutnya dengan kedua tangan. "Kenapa? Kenapa orang-orang terus berkata seperti itu?" bisiknya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak meminta ini terjadi. Aku hanya ingin hidup tenang denganmu, Arya." Arya menarik napas panjang. Ia duduk di samping Maksarmi dan menggenggam tangannya erat. "Aku tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Aku hanya peduli pada Mak. Kita akan menjaga bayi ini, tidak peduli apapun yang terjadi." Maksarmi mengangguk pelan, tetapi di dalam hatinya, ia tidak bisa menghilangkan rasa takut yang semakin besar. Malam itu, Maksarmi tertidur lebih awal karena kelelahan. Namun, tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi berada di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Pepohonan menjulang tinggi, dan kabut tebal menyelimuti sekelilingnya. Di kejauhan, ia melihat seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, dan tubuhnya kurus kering. Maksarmi merasa tubuhnya kaku, tetapi entah kenapa ia tetap melangkah mendekati wanita itu. Saat jaraknya semakin dekat, wanita itu perlahan menoleh. Dan Maksarmi langsung menjerit. Wajah wanita itu sangat menyeramkan. Kulitnya pucat kehijauan, matanya hitam tanpa bola mata, dan bibirnya sobek hingga ke pipi. "Jangan lanjutkan kehamilan itu." Suara wanita itu bergetar, bergema di seluruh hutan. Maksarmi mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat. Tubuhnya seakan ditarik ke bawah oleh akar-akar yang muncul dari tanah. Anak itu bukan manusia. Wanita itu tiba-tiba melayang ke arahnya dengan tangan terjulur, siap mencengkeramnya. Maksarmi terbangun dengan teriakan keras. Arya langsung memeluknya. "Mak, ada apa?" Maksarmi terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia memegang perutnya yang terasa semakin berat. "Arya, aku bermimpi, seseorang memberitahuku bahwa bayi ini bukan manusia." Arya membelai rambut istrinya, mencoba menenangkan. "Itu hanya mimpi, Mak. Jangan pikirkan terlalu dalam." Namun jauh di lubuk hatinya, Arya pun tidak bisa menghilangkan rasa takutnya sendiri. Mimpi itu mungkin hanya sekadar bunga tidur.
Atau mungkin, sebuah peringatan. Pagi menjelang, tetapi ketakutan yang Mak Sarmi rasakan semalam masih belum hilang. Ia duduk di tepi tempat tidur, memegangi perutnya yang semakin membesar. Arya, yang sudah bersiap untuk berangkat tugas, masih merasa gelisah dengan mimpi istrinya. "Mak, kalau ada yang aneh atau kalau Mak merasa sakit, segera beritahu aku," ujar Arya sambil mengancingkan seragamnya. Mak Sarmi tersenyum kecil, meski wajahnya masih pucat. "Aku baik-baik saja, Arya. Jangan khawatir." Namun, dalam hatinya, ia merasa ada yang tidak biasa dengan kehamilannya. Sepanjang hari, Mak Sarmi berusaha menjalani aktivitas seperti biasa. Namun, setiap kali ia duduk diam, ia bisa merasakan sesuatu yang aneh dari dalam perutnya. Bayi itu bergerak, tetapi gerakannya tidak seperti janin biasa. Kadang terasa seperti ada sesuatu yang menjalar di dalamnya, seperti seekor ular yang melata di bawah kulitnya. Kadang pula terasa seperti ada sesuatu yang menekan, seolah ingin keluar lebih cepat dari waktunya. Mak Sarmi berusaha mengabaikan perasaan itu. Namun, saat sore tiba, sesuatu terjadi. Saat ia sedang duduk di teras rumah, tiba-tiba ia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. "Ah!" Tangannya mencengkeram perutnya yang terasa berdenyut keras. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya lemas. Tetangga yang kebetulan lewat segera berlari menghampirinya. "Mak Sarmi, kenapa?" Mak Sarmi tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa meringis kesakitan, sementara napasnya memburu. Salah satu tetangga langsung berlari ke kantor polisi untuk mencari Arya. Di kantor polisi, Arya sedang berdiskusi dengan rekan-rekannya ketika seorang warga tiba-tiba datang dengan napas tersengal. "Pak Arya, Mak Sarmi, dia kesakitan." Arya langsung berdiri. Apa yang terjadi? Perutnya, dia terlihat sangat kesakitan. Kami tidak tahu harus bagaimana. Tanpa berpikir dua kali, Arya langsung berlari keluar dan mengendarai motornya secepat mungkin menuju rumah. Sesampainya di sana, ia melihat Mak Sarmi sudah tergeletak di atas kasur dengan wajah pucat. "Mak?" Arya langsung menghampiri dan memegang tangannya. Mak Sarmi membuka mata dengan lemah. "Arya, ada yang aneh dengan bayi ini." Arya menelan ludah. Ia tidak bisa tinggal diam. "Kita harus ke bidan sekarang juga." Dengan hati-hati, Arya menggendong Mak Sarmi dan membawanya ke motor. Beberapa tetangga membantu membawakan barang-barang. Sepanjang perjalanan ke rumah bidan, Arya terus berdoa dalam hati. "Ya Allah, lindungi istriku dan anak yang ada dalam kandungannya." Namun, ia tidak tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang menanti mereka di sana. Arya mengendarai motornya secepat mungkin menuju rumah bidan. Mak Sarmi di boncengan, tubuhnya semakin lemah, keringat dingin bercucuran dari dahinya. Setiap beberapa detik, ia merintih kesakitan. Sesampainya di rumah bidan, mereka segera disambut oleh Bu Siti, bidan desa yang sudah berpengalaman menangani banyak persalinan. "Masya Allah, Mak Sarmi, ayo cepat masuk," seru Bu Siti sambil membantu Mak Sarmi masuk ke ruang bersalin. Arya menggenggam tangan istrinya erat, tetapi Bu Siti meminta agar ia menunggu di luar. Dengan berat hati, Arya menurut. Di dalam ruangan, Mak Sarmi berjuang dengan rasa sakit yang semakin hebat. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam kandungannya. Setiap kali kontraksi datang, tubuhnya seolah ditarik ke dalam lubang hitam yang gelap. "Astagfirullah, kuatkan aku, ya Allah," bisiknya lemah. Bu Siti dan asistennya bekerja dengan cepat, berusaha membantu persalinan ini. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak biasa terjadi. Ruangan itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu yang terang benderang tiba-tiba meredup, membuat suasana semakin mencekam. Lalu, terdengar suara lirih, seperti bisikan yang datang entah dari mana. "Anak ini, bukan untuk dunia ini,"
Bu Siti bergidik, tetapi ia tetap fokus. Dengan satu tarikan nafas panjang dan jeritan terakhir dari Mak Sarmi, akhirnya bayi itu lahir. Namun saat bidan mengangkat bayi itu, semua orang di ruangan itu terdiam. Bayi itu bukan bayi biasa. Kulitnya tampak lebih pucat dari bayi pada umumnya. Matanya terbuka lebar dengan tatapan tajam yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang bayi yang baru lahir. Tangannya mengepal dengan jari-jari yang panjang dan kurus. Mak Sarmi menatap bayinya dengan perasaan bercampur aduk. Anak ini, apakah benar-benar anak manusia? Tiba-tiba, Mak Sarmi merasakan tubuhnya menjadi semakin dingin. Nafasnya mulai tersengal-sengal. Arya. Suaranya lirih memanggil suaminya. Arya, yang masih menunggu di luar, segera masuk saat mendengar namanya dipanggil. Ia terkejut melihat wajah istrinya yang begitu pucat. "Mak, bertahanlah." Mak Sarmi tersenyum lemah. Ia menatap bayi yang baru lahir itu, lalu menatap Arya dengan mata berkaca-kaca. "Arya, maafkan aku tidak bisa bertahan lebih lama." Arya menggeleng keras. "Jangan bicara seperti itu, Mak. Kita sudah berjuang sejauh ini. Mak harus bertahan." Namun, perlahan, genggaman tangan Mak Sarmi melemah. Tubuhnya mulai kehilangan kehangatan. Dengan sisa tenaganya, ia mengucapkan kalimat terakhirnya. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah mengampuni dosa-dosaku." Dan dalam hitungan detik, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Arya membeku di tempat. Air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. "Mak, tidak. Jangan tinggalkan aku." Seluruh ruangan itu hening, hanya terdengar suara tangisan bayi yang baru lahir. Bu Siti menutup mata Mak Sarmi dengan penuh kesedihan. Semoga Allah merahmatinya.